Pernah nggak sih kalian dapat SMS tawaran pinjol atau tiba-tiba ada yang tahu nama lengkap kalian padahal nggak kenal? Rasanya risih banget kan? Itu tandanya data pribadi kita lagi nggak aman. Karena data pribadi adalah harta digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Herambang dengan NIM 17056255174 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita bakal bahas senjata baru kita untuk melawan penyalahgunaan data, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yuk tonton sampai habis biar gak jadi korban. Jadi, dasar hukum utama kita adalah UU nomor 27 tahun 2022. Di sini dijelaskan kalau data pribadi itu bukan cuma nama, ada data umum kayak jenis kelamin atau kewarganegaraan, dan ada data spesifik yang sensitif banget kayak data kesehatan, biometrik, sampai pandangan politik. Lalu, kenapa sih kita harus peduli? Karena di era digital, siapa yang pegang data? Dia yang pegang kendali. Nah, UU PDP hadir buat pastiin kalau kita pemilik sah dari data itu, bukan perusahaan atau aplikasi yang kita pakai. Tahu nggak sih kalian kalau kita punya 3 hak sakti yang dapat kita gunakan? Kita masuk ke hak yang pertama, yaitu hak menarik persetujuan atau withdraw consent. Sering nggak sih kalian pas install aplikasi atau daftar kartu member, kita asal centang aja kotak I agree with terms and conditions tanpa dibaca sepenuhnya. Nah, menurut pasal 15 UU PDP, persetujuan itu bukanlah ikatan mati. Artinya, kalau suatu hari kalian merasa risih karena dapat email promo terus-menerus, atau kalian merasa aplikasi itu meminta data yang gak masuk akal, kalian berhak bilang tidak lagi. Kalian bisa menghubungi pihak perusahaan dan meminta mereka berhenti mengolah data kalian. Perusahaan wajib menyediakan cara yang mudah buat kalian menarik izin tersebut, semudah kalian memberikan izin di awal. Jadi, jangan merasa terjebak ya. Lalu yang kedua, ada hak mengakhiri pemrosesan dan menghapus data atau right to erasure. Hak kedua ini sering disebut juga sebagai the right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Ini diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 UU PDP. Ada kalanya nih kita pengen benar-benar hilang dari database sebuah platform. Mungkin karena akunnya sudah nggak dipakai atau layanan itu sudah pernah bocor ya datanya. Kalian berhak minta data kalian dihapus secara permanen, tapi ada syaratnya ya. Misalnya data itu sudah nggak diperlukan lagi buat tujuan awal, atau kalian sudah menarik kembali persetujuannya. Perusahaan punya waktu yang ditentukan oleh undang-undang buat memproses penghapusan ini. Kalau mereka sengaja menunda-nunda tanpa alasan yang sah, mereka bisa kena sanksi. Lalu kita masuk ke hak yang ketiga, hak atas ganti rugi dan keberatan. Nah, ini nih yang paling sering kalian tunggu-tunggu, hak keberatan dan ganti rugi. Ini adalah perlindungan nyata buat kita kalau ada yang gak beres. Bayangkan kalau data kalian bocor terus disalahgunakan buat pinjaman online atas nama kalian. Berdasarkan pasal 12, kalian berhak mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang otomatis atau profil data kalian. Nah, lebih kerennya lagi nih, kalian juga berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran data pribadi kalian. Jadi, kalau perusahaan lalai dalam menjaga server mereka sampai data kita dijual di pasar gelap, mereka gak cuma bisa minta maaf lewat media sosial, ada konsekuensi material yang harus mereka tanggung sebagai perlindungan bagi konsumen. Lalu
Apa sih yang bisa kita lakuin sekarang? Yang pertama, cek lagi izin akses di aplikasi kalian. Jangan gampang bagiin KTP atau data sensitif di media sosial. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, lapor. Ingat, UU PDP adalah pelindung kita. Tapi yang utama adalah kesadaran diri. Jadilah konsumen yang cerdas dan berdaya. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Jangan lupa klik like, share ke teman kalian biar makin banyak yang tahu haknya. Dan subscribe buat info tentang hukum lainnya. Saya Muhammad Teguh Herambang pamit undur diri. Jaga datamu, jaga privasimu.